Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-aliyyul azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita lanjutkan suratul Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Qari'ah makna asalnya adalah yang membuat takut, ya. Maka diartikan kiamat. Kenapa? Karena peristiwa kiamat itu taqra'ul quluba, dia akan membuat takut hati siapapun yang menyaksikan kiamat. Apakah Al-Qari'ah? Maka ditekankan kembali untuk menegaskan bahwa tidak mungkin ada yang tahu tentang apa itu hari kiamat. Wa dan ma, apakah adraka, ada yang telah memberitahukan kepada engkau. Asalnya begitu makna aslinya. Ma, apakah al-qari'ah yang dimaksud dengan kiamat itu, walaupun di terjemahan menjadi apakah engkau tahu. Kalimat yang ada adalah apakah ada yang memberitahu. Kalimat-kalimat ini maka boleh digunakan di dalam dakwah untuk lebih
mengingat sesuatu itu disampaikan dengan ditanyakan ulang apa sebenarnya yang sedang dibahas, yang sedang dipelajari. Termasuk Allah ya. Di sini bukan berbelit-belit ya, mengulang kalimat Al-Qari'ah 1, Al-Qari'ah 2 sampai Al-Qari'ah 3 kali. Karena bagi orang yang belajar tentang Al-Qur'an, maka dia akan paham bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang diulang. Walaupun sama ayatnya, itu bukan diulang. Karena kalau kalimat itu cuman kalimatnya kok diulang lagi sih? Kok diulang lagi? Namanya sesuatu diulang lagi itu kan kalau kalimatnya disebut diulang, namanya diulang itu ada manfaatnya nggak asalnya? Kalau kalimatnya kok diulang lagi? Nggak ada. Masya Allah melakukan sesuatu yang mubadzir. Maka Allah sengaja ya, untuk memberikan pelajaran kedua, pelajaran ketiga, pelajaran keempat. Jadi kalau ada kalimatnya itu 5, berarti ada 5 pelajaran yang harus dipelajari. Karena Allah ya, subhanallah amma yasifun. Jadi Allah maha suci dari sifat-sifat yang disifatkan, yang sifatnya itu mengandung keburukan. Jadi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran termasuk surat Ar-Rahman yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu bukan bolak-balik kayak kaset kosong. Itu berarti nggak paham dia. Kok ini diulang lagi sih? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang lagi. Fabi ayyi ala, kayak kurang kerjaan namanya kalau dibilang diulang. Padahal apa? Sengaja itu bersyukur itu terus saja ya, memahami nikmat mana saja yang kau dustakan itu sampai berjilid-jilid, yang menunjukkan bahwa pelajarannya sangat banyak ya, yang harus dia pahami. Dan kalaulah Al-Qari'ah dengan Mal-Qari'ah dengan wa ma adraka Mal-Qari'ah, penekanan 3 kali ini yakinlah nggak ada yang tahu jawabannya. Maka sebenarnya ada pertanyaan dari Allah itu yang pertanyaannya itu adalah retorika agar apa? Agar kamu dengarkan jawabannya. Sehingga kita jelas bahwa sesuatu yang dari Allah itu kita harus mendengarkan jawaban dari Allah. Makanya Allah sendiri yang menyampaikan yauma, yang dimaksud dengan Al-Qari'ah itu pada hari itu. Yakunu, dia menjadi, siapa yang menjadi an-nasu, manusia. Jadi manusia menjadi kal farashi, seperti ya, kalau diterjemahkan seperti anai-anai. Kan anak sekarang nggak kenal anai-anai. Anai-anai itu apa? Coba saya tanya ibu-ibu, anai-anai apa? Ya kan itu terjemahannya, coba lihat yang terjemahan. Terjemahannya apa? Seperti apa? Terus seperti anai-anai apa? Enggak, seperti anai-anai apa itu? Terusannya? Ya, anai-anai yang berterbangan. Padahal kalau diketik di Kamus Besar Bahasa Indonesia, anai-anai artinya apa? Coba. Rayap. Memang anai-anai itu rayap. Anai-anai itu rayap. Jadi rayap itu, laron itu rayap, tapi rayap tidak mesti laron. Bingung-bingung tuh. Karena laron itu adalah rayap yang dewasa, yang siap kawin, makanya dia keluar terbang nanti kawin. Setelah kawin dia membuat koloni baru. Makanya rayap itu
banyak banget karena laron itu pas keluar melihat cahaya itu sebenarnya mencari pasangan untuk nanti kalau sudah berhasil dia akan menggali tanah sehingga menjadi kumpulan rayap baru. Maka al-faros itu bukan laron tapi rayap. Karena laron termasuk bagian dari rayap. Jadi mayoritas rayap itu bukan berterbangan. Makanya dalam al-ma'ani kamus bahasa Arab al-mabsus nggak ada yang maknanya berterbangan. Nggak tahu itu kayaknya salah ketik. Dia mau nulis bertebaran, bukan berterbangan. Karena kata al-mabsus sama dengan surat favorit saat akad nikah. Itu ada yang satu akar kata dengan al-mabsus. Kira-kira surat berapa, ayat berapa? Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa. Nah, itu sama tuh. Surat An-Nisa ayat 1. Lihat arti bassa di situ apa? Saya bolehkan lihat terjemahannya. Al-bassa. Makanya yang enggak konsisten terjemahannya bukan bahasa Arabnya. Apa di situ? Dan mengembangbiakkan kan berarti apa? Memperbanyak. Ya al-mabsus itu namanya berkembang biak berarti apa? Berterbangan atau bertebaran? Apalagi di situ manusia, mana ada manusia berterbangan. Yang adanya bertebaran. Makanya kan maksudnya wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisa kan membuat apa? Ya, banyaknya laki-laki perempuan yang bertebaran di muka bumi. Makanya memahami Al-Qur'an bukan memahami terjemahannya, karena terjemahan bisa salah. Namanya juga terjemahan. Maka berkali-kali di Al-Qur'an itu inna ya anzalnahu Qur'anan Arabian. Namanya yang disebut baca Qur'an itu baca Arabnya. Jadi kalau sudah sepuh nggak bisa baca Arabnya, beli Quran transliterasi, kemudian dia baca transliterasinya itu, maka dia tidak dapat pahala. Ya kan yang dia baca bahasa Indonesianya, sedangkan Allah berkali-kali mengatakan inna ya anzalnahu Qur'anan Arabian. Yang disebut Quran yang bahasa Arabnya, terjemahannya walaupun itu menerjemahkan Quran tidak bisa dibilang itu Quran, tapi jelas terjemahan bisa salah. Qurannya ya nggak akan salah Qurannya. Pemahamannya bisa salah, tapi Qurannya nggak salah. Jadi tetap berhati-hati kan, belajar terjemah hati-hati, belajar Quran terjemah juga hati-hati. Artinya apa? Kalau tidak menguasai bahasa Arab, sebenarnya menghindarkan diri untuk tadi mencoba menjelaskan seluas-luasnya tentang Al-Quran. Konyol nanti karena yang dia terjemahkan, yang dia jelaskan bahasa Indonesianya, padahal akar dari penjelasannya harusnya adalah bahasa Arabnya. Jadi di sini sangat jelas yang dimaksud pertama, nanti di hari kiamat itu manusia seperti rayap yang bertebaran, yang dia apa? Bingung kan, rayap itu kan apa? Kocar kacir kesana kemari.
Saking apa? Ya karena takut, orang takut gimana sih, ada apa nih, peristiwa apa? Ya lihat aja yang cuman baru gempa. Kalau gempa bumi itu kan, ya gempa bumi itu apakah buminya yang bergerak? Gempa bumi saat ini buminya yang bergerak atau cuman lempengannya? Waduh, ibu belajar dari mana? Buminya yang bergerak mah kiamat namanya. Yang sekarang itu yang diartikan gempa cuman apa? Lempengnya doang yang bergeser-geser, itu aja sudah menakutkan. Sedangkan kalau kiamat, buminya. Jadi udah bisa dibayangin tuh kalau yang sekarang baru 9 skala Richter kayak gitu 10, itu padahal baru apa? Lapisan-lapisannya yang bertabrakan atau itu. Nah, nanti kalau kiamat itu bukan lapisannya, tapi apa? Bulatnya itu yang diguncangkan. Jadi seberapa pantesan udah kayak apa? Kesana kemari nggak jelas ketakutannya. Ya. Kemudian kalau lempengnya saja yang bergerak, maka gunungnya masih tetap kokoh. Tapi kalau kiamat, watakunul jibal, maka dia menjadi, siapa yang menjadi al-jibal? Kullu jam'in mu'annas. Kenapa takunu? Karena al-jibal itu jamak dan dia mu'annas, makanya beda. Kalau an-nasu jamak tapi yakunu karena an-nasu akil. Nah, sedangkan jamak ghairu akil itu kalau didahului fiilnya maka menjadi apa? Mu'annas. Makanya watakunul jibal, ya. Gunung-gunung menjadi kal ihni. Al-ihn itu adalah seperti bulu-bulu. Al-manfush itu yang gini, bulu di begini kan nih. Nah, kalau ini efeknya berterbangan. Jadi yang ini yang efeknya berterbangan, kalau ini bukan bertebaran. Karena apa? Ya bulu diginikan kan berarti apa? Ngapung. Tapi yang kayak bulu berterbangan tuh apa, Bu? Gunung. Bayangin gimana tuh? Udah nggak bisa kebayang namanya kiamat tuh, itu gunung salak. Mending goyang ini terbang gunungnya. Yang goyang ke itu buminya, gunungnya copot. Jadi ya udah nggak kebayang itu. Baru angin ribut saja yang cuman angin sudah pada ketakutan, puting beliung. Nah, ini gunung yang terbang. Jadi makanya hari kiamat ini digambarkannya jelas, diperincikannya juga sangat rinci, maka orang yang tidak percaya ya hanya orang kafir. Kenapa? Ciri sesuatu itu tidak dusta itu kalau apa? Dijelaskannya dengan sangat rinci, kemudian konsisten. Makanya polisi itu untuk mewawancarai orang bohong atau tidak akan diulang pertanyaannya, maka kalau jawabannya konsisten kemungkinan tidak bohong. Tapi kalau ditanya tidak konsisten kemungkinan bohong. Makanya aneh orang kafir mengatakan hari kiamat itu dusta, padahal Al-Quran berkali-kali ya menjelaskan dari awal sampai akhir tentang kiamat itu konsisten, ya, tidak ada yang bertentangan. Maka bagi kita yang punya akal sehat, ini tidak mungkin sesuatu yang sudah dirincikan kemudian disampaikan dengan gamblang, tidak mungkin bohong, tidak mungkin bohong. Oh ya, saya Pak Ustadz pernah ketipu, dia jelaskan ya, tapi jelaskan awalnya doang. Coba kalau dia apa? Digali, dikejar, oh udah langsung gitu nanti dia. Karena apa? Ngarangnya repot. Ntar ditanya lagi ke orang lain nanya yang sama, bisa jawabannya kok beda jawabannya. Ya, itu ada kemungkinan
ya, berdusta. Makanya rata-rata dusta itu cuman permukaan. Ya, harapannya sekali bohong orang langsung apa? Percaya. Dia lapis paling hebat mungkin lapis 3 gitu ya. Padahal kadang-kadang orang yang kritis dia nanya lagi, akhirnya dia nambah bohong, nambah apa? Nambah nggak nyambung antara yang awal dengan yang akhir. Ya, itu sering terjadi seperti itu. Fa'amma maka adapun man orang sakulat yang berat mawazinuhu timbangannya. Jadi berat timbangannya. Masalah dijelaskan barang siapa yang amal baiknya lebih berat dari keburukannya, itu nanti pemahaman dan penjelasannya yang disampaikan oleh Nabi, tapi kalimat yang dipakai adalah kalimat mafhum yang disebut barang siapa yang berat timbangannya saja. Jadi Al-Quran itu menggunakan bahasa yang efektif, yang disebut adalah berat timbangannya. Nanti timbangannya apa? Timbangan kebaikannya. Fahuwa maka dia berada dalam isyatin, kehidupan rodiyatin yang memuaskan. Jadi ridho itu artinya puas sebenarnya. Nanti isyah rodiyah, kehidupan yang memuaskan. Wa amma dan adapun man orang yang khaffat, menjadi ringan, apa yang menjadi ringan? Mawazinuhu, timbangannya. Fa ummuhu maka ibunya. Ya, ini kita berikan yang terjemah aslinya dulu, ibunya. Hawiyah, neraka hawiyah. Jadi kalau disebut ibu itu biasanya apa? Yang menyayangi, yang memeluk, yang mengurus. Bayangin, neraka itu sama orang tadi yang ringan timbangannya akan dipeluk itu sama api yang menyala-nyala. Jadi karena makanya disebut kayak ibunya. Dia karena ibunya itu nggak akan ada, nggak ibu melepaskan anaknya? Nggak ada. Kalau anak melepaskan ibunya banyak katanya meninggalkan. Tapi ibu, makanya neraka digambarkan seperti seorang ibu. Berarti dia bisa nggak kabur? Enggak. Kekuatannya diserahkan ke ibunya. Jadi terserah ibunya mau diapain itu ya. Disayang-sayang, tapi sayangnya neraka itu panas gitu. Api. Wama dan apakah adraka, ini makna aslinya tadi, apakah ada yang telah memberitahukan ka engkau ma apa hiyah. Hiyah itu ya ditambahkan hak hanya untuk ya menambah tadi kalimatnya biar setara. Dan ingat, tata bahasa Arab nahwu itu yang ngarang ulama, bukan orang Arab. Jadi bukan orang Arab dahulu sudah membuat apa? Nahwu sorof, bukan. Yang mengarang nahwu sorof adalah para ulama berarti kan setelah Islam. Maka jangan pernah menggunakan nahwu sorof untuk mengoreksi Al-Qur'an, karena ulama yang mengarang ya nahwu sorof itu meletakkan Al-Qur'an menjadi apa? Model nahwu sorof. Maka tata bahasa yang sangat tinggi yang ada di Al-Qur'an belum tentu dipakai di bahasa Arab aslinya. Al-Qur'an bebas mau pakai apapun, karena ukuran nahwu adalah Al-Qur'an, jangan dibalik. Orang kalau yang nggak paham, ini kayaknya Al-Qur'annya nggak sesuai, ini nahwunya seperti, berarti dia belum tuntas belajar nahwu. Asalnya nahwu yang sekarang sampai kepada kita itu bukan dikarang oleh orang jahiliyah, orang Arab dahulu, bukan. Yang meletakkan dasar nahwu adalah para ulama. Yang paling terkenal adalah Abul Aswad yang memulai ya Ad-Duhali. Itu gara-gara anaknya ngomong apa salah. Jadi kalau kayak gitu harus apa?
ditulis itu tata bahasanya ya, karena salah ya, ngomongnya. Narun ya asalnya mahia gitu. Apa itu hawiyah? Narun api hamiyatun yang sangat panas. Yang pertama tadi, silahkan belajar Al-Quran, memahami makna pertama dari terjemah, tapi ketika yang dikuasai hanya terjemah, sebenarnya susah untuk langsung menjadi guru dalam pemahaman. Maka ketika dia menyadari bahwa yang dikuasai cuman tidak bahasa Arabnya, maka dia harus cari guru yang mengerti bahasa Arab. Ketika dia menyimpulkan sesuatu harus bertanya dengan gurunya. Karena yang dia tangkap baru bahasa Indonesianya. Jadi kalau bicara Al-Quran nggak bisa bahasa Indonesianya. Karena apa? Harus ada ya legitimasi dari yang mengerti bahasa Arabnya. Karena tadi sudah berkali-kali kita katakan Quran ini Quranan Arabian. Maka dulu ada gerakan biar mempercepat mengerti Al-Quran dengan mempelajari terjemahannya, boleh saja, tapi yang memandunya, yang duduk di depan untuk mengajarkan terjemah harus yang menguasai bahasa Arab. Jadi kalau sama-sama nggak ngerti bahasa Arab nanti musyawarah. Sejak kapan makna Al-Quran dimusyawarahkan? Konyol jadinya. Kayaknya ini maksudnya kayaknya. Nggak bisa. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi sederhana tapi ya memang begitulah ilmu. Ya kalau kalah ibu-ibu belajar tentang obat saja, apakah ibu langsung mau makan obat tanpa nanya sama dokter? Kan harus nanya, ini boleh nggak ya? Padahal ibu tahu kegunaannya ini obat ini. Ya tapi kan nggak bisa. Saya udah minum berhari-hari nggak sembuh-sembuh. Ya ibu nggak nanya sama dokter. Tanya dokter nanti, oh ini kalau mau sembuh dengan berat badan ibu sekian, maka dosisnya sekian gitu. Jadi kan ada semua saja, ada apa? Ada konsultannya. Maka kalau sudah bicara Al-Quran, walaupun kita sudah bolak-balik baca terjemahannya, ngerti, bahkan baca tafsirnya, tapi saya yakin yang dibaca tafsirnya kira-kira bahasa Arabnya atau terjemahnya? Terjemahnya juga kan. Di situ kemungkinan ada apa? Ada sesuatu yang tadi yang akan disalahpahami. Ini penting karena intinya untuk Al-Quran mau tidak mau kita harus ya belajar dan ada gurunya yang tadi yang bertanggung jawab untuk memahaminya. Tapi bukan berarti dilarang dong Pak Ustadz baca terjemahnya. Enggak dilarang baca terjemahnya. Yang dilarang menyimpulkan setelah baca terjemahnya, berarti kesimpulannya itu namanya terburu-buru, pasti salah. Udah banyak saya baca ayat ini, mohon maaf, bukan memahami ayatnya, memahami terjemahannya. Kalau yang memahami ayatnya adalah yang mentadaburi bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arabnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira yang masuk neraka itu orang yang biasa-biasa saja atau orang yang sangat keterlaluan yang bisa masuk neraka itu? Apakah kita ini, waduh kita ngeri nih, bisa langsung masuk neraka? Atau bahkan sebenarnya yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang di luar nalar? Atau ya enggak Pak Ustadz, semua orang sebenarnya ya bisa masuk neraka. Yang mana? Yang kalau kita gunakan surat Al-Qari'ah ini, biar kita itu nanti Allah kejam banget gitu kan, itu karena salah mengerti. Siksaan neraka itu kejam-kejam.
sadis-sadis. Kalau orang yang nggak paham, masa sadis begitu gitu. Padahal kita pahami dulu siapa orang-orang yang masuk neraka itu. Kira-kira orang-orang yang di luar nalar atau sebenarnya enggak sih Ustadz, dia orangnya baik-baik saja. Yang mana yang bisa masuk neraka sebenarnya? Yang di luar nalar. Kenapa di luar nalar? Kan kita pakai teori ini aja, teori berat timbangan kebaikannya, ya, kebaikannya lebih berat dari keburukannya. Maka kan apa? Masuk neraka kan berarti keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Sekarang kenapa kita katakan malaikat, ya, ditunjukkan dengan tadi kan kasar, keras yang neraka itu? Karena apa? Memang sudah tidak layak untuk dihargai. Coba kalau orang mau berbuat buruk, punya niat berbuat buruk, tidak jadi dilaksanakan, dapatnya keburukan atau kebaikan? Kebaikan, itu satu. Berarti harusnya masuk surga atau masuk neraka? Kalau bicara kebaikan, anggap saja dia tidak masuk neraka. Dia punya niat berbuat buruk, lalu dilaksanakan, maka dia dapat, bukan, ini kebaikan burukan dulu, jangan bicara neraka. Satu keburukan, tadi nggak jadi dapat satu kebaikan. Sekarang dia niat berbuat baik, tapi nggak dilaksanakan, dapat satu kebaikan. Di sini sudah 21 ini. Terus dia yang berikutnya, dia niat berbuat kebaikan, lalu kemudian dilaksanakan, dapatnya berapa? Oh 3, berapa? Coba hadisnya. Ayo. Dilipat ganda menjadi 10. Berarti yang sini 12. Jadi dalam peristiwa itu, ini ngitungnya 1, yang sini 12. Kok tiba-tiba yang 1 ini ngitung nyusul, itu kan berarti apa? Udah sungguh sangat terlalu itu yang masuk neraka. Karena ini kan apa? 12, 24, ya. Kemudian berapa? 36. Ini baru 1, 2, 3. Kok tiba-tiba nyusul apa? Keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Berarti kan apa? Udah sungguh tadi di luar nalar. Karena orang-orang yang di luar nalar begitu, maka oleh Allah apa? Wajarlah disiksa, ya, dengan seberat-beratnya. Karena ya tadi gemes. Kok bisa masuk neraka ya? Padahal kalau mau normal-normal saja hitungannya harusnya masuk surga. Karena kesempatan yang Allah berikan tadi untuk berbuat buruk itu udah harus ada niat dan dilaksanakan, baru dicatat. Niatnya buruk nggak jadi saja malah kesini dapat poinnya. Kok bisa-bisanya ini ngumpulkan poin di sini banyak banget tuh, gimana ceritanya? Berarti sama sekali nggak ada niat baik. Ini yang kita sebut bahwa neraka itu ya keadilan, karena begitu masuk neraka berarti sudah tahu kita model orangnya kayak apa. Walaupun nanti ya hitungan kebaikan itu kan baru fisik. Tapi kebaikan itu tidak akan dihitung kalau non fisiknya tidak disiapkan. Non fisik dalam Islam sebenarnya sudah berkali-kali, kalau Allah sudah membuat ya kriteria kualitas manusia. Kalau sudah kriteria kualitas manusia,
maka kata-kata yang akan Allah pakai adalah nafsun. Itu kalau udah bicara kualitas, nafsun. Bahkan teknik perubahan, kalau orang yang mengerti ayat, berubah itu adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah Nah, saya akan kejar kan dirinya sendiri menurut bahasa Indonesia atau menurut bahasa Arab? Yang ada di kepala bapak-bapak menurut bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia masalahnya. Coba ketik diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa artinya? Diri. Sedangkan yang dipakai dalam bahasa Arabnya bukan diri biasa, tapi anfus, jamak dari nafas, yang artinya adalah jiwa. Jadi tidak akan ada perubahan sebelum jiwa-jiwa itu, kaum itu merubah jiwa-jiwanya. Balik lagi saya kejar lagi, jiwa yang ibu sebut maksudnya jiwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau jiwa dalam pendidikan jiwa Islam? Balik lagi, orang kita menerjemahkan jiwa itu sukma. Ya, sukma itu akhirnya roh. Wah, lama-lama nggak jelas. Jadi makanya kita ini kadang-kadang gara-gara bukan, ini kan PR kita, karena kita mengerti bahwa tuntunan kita bahasa Arab, tapi mulai sekarang disinkronkan, jangan-jangan yang saya pahami cuman yang bahasa Indonesianya, sehingga kagak nyambung-nyambung. Karena antara yang diinginkan oleh Al-Quran dengan yang diinginkan oleh pikirannya berbeda. Coba jiwa menurut pendidikan jiwa Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, apa itu jiwa? Jadi kalau apa itu jiwa masih bingung, jiwanya, jiwa jamaah sekalian sehat atau sakit? Ini kan menarik kan? Maka jiwa itu dalam pengertian para ulama Islam, yang jiwa itu adalah seluruh reaksi yang terjadi saat ruh ditiupkan ke jasad. Atau gampangnya, saat nyawa bertemu dengan jasad, maka disitulah arti jiwa. Maka jiwa itu akan hilang kalau apa? Ruhnya, ini mulai coba agak pusing dikit, nggak apa-apa. Memang bicara jiwa ya daripada sakit jiwa. Ya, kalau ngerti jiwa, insya Allah nanti sehat jiwa kita. Selama ini kaum muslimin nggak ngerti jiwanya, jadi akhirnya apa? Dia juga nggak bisa membedakan sakit jiwa atau bukan. Coba saya tanya, sakit jiwa di Indonesia yang paling parah? Ayo, sakit jiwa di Indonesia yang paling parah? Yang mana? Karena ibu pakai bahasa Indonesia, yang paling parah ya ODGJ. Padahal yang paling parah itu, sakit jiwa yang paling parah dalam hadis dan sebagainya adalah koruptor, kemudian pemimpin zalim, itu sakit jiwa yang paling parah itu. Kenapa? Karena membahayakan bukan hanya diri sendiri, tapi apa? Banyak orang. Itu berarti kan apa? Parah sakit jiwanya. Kalau ODGJ cuman untuk diri sendiri, apakah ODGJ dihitung dosanya? Enggak. Jadi
Jadi orang gila mah secara pendidikan jiwa Islam nggak ada masalah kalau orang gila. Karena apa? Nggak perlu dipikirkan dulu. Nanti dipikirkan kalau dia sudah kembali sembuh, baru dipikirkan. Karena kalau dia nggak waras, maka apa? Rufi al-qalam. Ya, jadi kalau rufi al-qalam berarti nggak perlu terlalu dia marah-marah. Ya marah-marah dia nggak dosa. Dia buka aurat juga nggak dosa. Jadi amalnya dihitung dari saat balik sampai dia sebelum gila. Nah setelah gila, kalau ternyata mati sampai gila, ini aman atau nggak aman nih? Aman ini. Jadi kalau mau aman tapi yakin dulu dari balik sampai sekarang apa? Bagus. Ya kalau balik sampai sekarang nggak bagus, gila ya rugi. Karena ya makanya orang Islam kan harus ngerti ini jiwa ya. Jadi malah yang diurusi sampai stres-stres yang sudah gila, sedangkan yang korupsi dibiarin aja. Makanya mari kita pahami, jangan-jangan kita apa? Merasa jiwanya sehat hanya menurut kedokteran. Ya, sementara dalam kedokteran itu belum dipisah mana yang menurut ulama dan mana yang menurut barat. Maka ya kategori tidak sakit jiwa dalam kedokteran kita asal diajak ngomong nyambung, ya itu berarti tidak sakit jiwa. Ya. Coba itu yang orang korupsi itu mikir juga kan gimana caranya nggak ketahuan. Dalam ilmu kedokteran ya umum, maka dia tidak sakit jiwa. Karena apa? Dia nanti bahkan kalau dia dibilang sakit jiwa berarti dia nggak boleh dihukum. Padahal dalam Islam arti jiwa sehat itu adalah nanti jiwa yang mengikuti ketentuan Allah. Kalau tidak mengikuti ketentuan Allah, maka dia tidak sehat. Jadi ke sana. Makanya kita sebagai orang Islam ini kalau nggak belajar ya nggak mungkin tahu. Nanti sama aja pengetahuannya dengan orang umum. Padahal sebagai seorang Islam ya kita harus paham. Jadi kalau ibu-ibu minum rasa manis itu berarti dari mana sumber rasa manis? Dari jiwa ibu sebenarnya. Karena kalau nggak percaya yang sudah innalillahi itu wafat, manis nggak, dia nggak akan tahu manis pahit gitu ya. Jadi itu reaksi jiwa. Nah nanti disederhanakan dalam pendidikan disederhanakan. Bicara jiwa itu nanti langsung potong kompas bicara hati. Kenapa? Bicara jiwa, bicara hati. Ini di beberapa tempat saya ulang biar paham dulu, karena nanti kalau udah paham enak sebenarnya. Karena ulama mengatakan al-qalbu al-malik. Hati itu raja. Diterjemahkan lagi oleh orang Indonesia, hati itu pemimpin. Wah, itu udah beda lagi Pak. Apa bedanya raja sama pemimpin? Kalau raja itu pasti pemimpin, kalau pemimpin belum tentu raja. Karena kalau raja itu bisa nggak didemo raja? Enggak. Makanya fatwa ulama Arab Saudi diharam demo. Di mana? Ya di Arab Saudi, karena kerajaan di demo mah kagak nyambung. Orang yang belajar sana fatwa dia nggak ngerti bahwa namanya fatwa itu berlaku bukan untuk keseluruhan. Dibawa ke Indonesia haram demo. Padahal di Indonesia bukan raja tapi pemimpin. Bahkan pemimpinnya disebut demokrasi. Tanda demokrasi kadang-kadang kalau nggak didemo nggak bergerak-gerak dia. Kan pemimpin dinasehatin, yang nasehatin datang satu orang, cuman satu orang doang yang nggak setuju, ya dia akan lari terberit kalau semuanya ngepung dia. Baru begitu semua orang protes. Itu tadi. Ya kalau
ulamanya nggak paham, haram demo, ya kacau semua. Orang kita aja pakainya demokrasi, ya di dalam demokrasi dibolehkan berdemo. Kalau kerajaan ya nggak perlu mubazir kalau di kerajaan demo, ya, karena kekuasaan raja itu absolut, bisa langsung ya dibunuh doang, nggak perlu diapa-apain, dibunuh kalau sistem kerajaan. Kalau demokrasi enggak. Makanya Barat menerjemahkannya pemimpin, sementara di Barat pemimpin itu ada demokrasi, maka menggambarkan jiwa di dalam diri manusia ada perang, sampai dibilang perang batin. Itu sebenarnya pemahaman yang salah, perang batin. Sejak kapan perang batin? Kalau perang batin berarti apa? Raja bukan? Bukan, perang lagi. Jadi seluruh komponen lain adalah anak buah. Dasarnya apa? Hati raja dasarnya apa? Hadis. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau rusak, rusak semuanya. Idza ya soluhat, jika baik, baik semuanya. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, rusak semuanya. Raja. Saya nanya nih, kalau mau berbuat buruk, kan ada perang dalam diri. Pertanyaannya, yang perang apa sama apa? Ayo, ibu-ibu boleh. Yang perang, ngomongnya perang batin lagi, padahal bukan perang batin. Yang perang itu antara apa dengan apa? Nah, ini kan biar tidak salah paham. Kalau salah paham, yang perang apa lawan apa? Hawa nafsu lawan apa? Hawa nafsu lawan hati, berarti sudah terjajah oleh nonton film. Nah, gitu. Tadi dibilang hati itu raja, mana ada berani hawa nafsu lawan? Itu raja, berarti nggak pakai yang cara Islam. Berarti sebenarnya hawa nafsu lawan apa? Lawan akal. Karena sama-sama bukan raja. Pertanyaannya, kalau mau melakukan sesuatu ada perang antara hawa nafsu dengan akal, berarti jiwanya sehat atau tidak? Ini kajiannya agak berat dikit surat Al-Qari'ah soalnya kiamat. Makanya ngaji itu jangan dibilang ngaji yang ringan-ringan. Kalau ringan-ringan aja ketawa-tawa doang ya, nggak bisa. Nah, namanya ngaji kan kita mau memahami saya sehat atau enggak jiwanya. Jadi kalau ada perang antara akal, nah selama ini jangan sampai salah lagi. Udah ngaji hari ini jangan bilang perang batin. Perang batin gundulmu katanya. Kalau sudah hatinya ada, yang lain tunduk. Kata hadisnya bilang begitu. Berarti perang itu hawa nafsu lawan akal. Berarti kalau perang hawa nafsu lawan akal, berarti jiwanya sehat nggak? Sakit. Pusing-pusing kan? Kenapa dibilang jiwanya sakit kalau ada perang antara akal dan hawa nafsu? Dok, boleh. Kenapa kriterianya sakit? Karena kalau ada perang rakyatnya, berarti kira-kira rajanya kemana? Kagak ada, ya itu tadi. Ya sakit namanya. Karena kalau rajanya ada, berani perang nggak? Nggak berani, karena apa? Kedudukannya raja. Makanya jangan pakai hati ini pemimpin. Pemimpin mah nggak absolut. Ulama bilang bukan pemimpin. Hadisnya bilang bukan pemimpin, tapi apa? Penentu utama raja dia. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia nggak baik, bisa nggak baik semuanya. Jadi selama ini sering sakit jiwa nggak? Tadi, waduh, ini jangan ya, ngaji jangan ya, ngaji jangan. Sekarang makanya jangan. Kurang asem kamu, bikin sakit jiwa aja. Ngaji, karena kalau hatinya hadir berarti apa? Ngaji.
Kalau hatinya tidur, nggak usah ngaji aja lah hari ini lagi sibuk. Nah, gitu. Itu namanya apa? Itu sakit jiwa. Akhirnya bengong aja di sana. Pas ditanya kawan, kenapa tadi nggak datang hadir? Kesiangan. Padahal dari tadi udah ada di situ. Kan bohong, jadinya tambah sakit jiwa. Jadi jangan-jangan kita sering sakit jiwa. Jadi akhirnya sering sakit jiwa, dengar pengajian nggak masuk, karena memang kalau sakit jiwa itu rusak ya, susah untuk masuk. Jadi mulai sekarang mulai kenali diri kita. Jadi kalau ada perang berarti rajanya nggak ada. Rajanya nggak ada. Makanya tugas kita itu sekarang pahami betul. Ya. Raja yang ada dalam diri kita ini sebenarnya apa? Dia akan sehat dan hidup kalau hawa nafsu, akal semuanya patuh dengan ketentuan Allah, maka dia akan apa? Menjadi sangat hebat rajanya. Ya. Makanya nanti ada yang disebut mati adalah orang kafir, sedangkan orang Islam ya hatinya kemungkinannya sehat dan sakit, hanya itu aja. Maka kalau kita berhasil menyehatkan hati kita, ya udah masuk surga, kan? Illa man atallaha biqalbin salim. Ada hati yang sehat baru kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, memahami Al-Qur'an dengan benar itu nanti menyehatkan hati. Karena kita tahu betul mana yang baku dan mana yang tidak baku. Jadi sudah jelas bahwa dalam kaidah belajar ini harus ada akidahnya. Namanya akidah itu dasar yang sangat mendasar. Maka sering sekali apakah orang yang rajin ngaji sudah yakin tidak sakit jiwa? Maka mari kita turunkan sedikit dulu. Saya nanya sama yang ngaji sekarang, dan mudah-mudahan nanti setiap ngaji itu maksudnya. Datang ngaji itu kalau yang sehat sudah pakai iman. Kalau masih pakai Islam maka dia belum sehat. Ngaji pakai Islam maksudnya apa? Yang penting saya hadir, dapat pahala, mau di sini langsung tukcing, langsung tukcing lor kan gitu ya, duduk cicing langsung apa? Yang penting dapat pahala, itu namanya masih sakit jiwa. Hadir terus sih, tapi apa? Tidur terus. Kalau nggak tidur, hadir, tapi apa? Ngobrol. Nah, itu baru pakai modal Islam. Jadi kalau mau ngaji, menyehatkan jiwa, modalnya nggak bisa Islam doang, harus beriman. Kalau modalnya beriman, ngaji itu harus apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti pas al-alaq kita bahas tuh. Itu modal belajar. Sekarang saya kasih dasarnya saja dulu. Ya. Jadi kalau mau modalnya keimanan, ngaji, duduk mendengarkan sampai apa? Sampai akhir Pak Ustadz. Enggak, itu mah masih pakai Islam doang, cuman sampai akhir. Sampai paham. Makanya kalau nggak paham, nanya gitu. Ini kadang-kadang malu nanya. Ya kalau nggak paham, buat ngapain duduk? Dia dapat pahala doang lagi, balik lagi ke awal. Cuman dapat pahala. Karena asalnya itu kan apa? Allamal insana malam ya'lam, harus dapat. Yang saya tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Kalau datang ke sini
10 kali nggak ngerti kan bingung juga, yang bingung ustadznya, lama-lama ustadznya sakit jiwa juga. Ini dibolak-balik nggak ngerti lagi kumanya. Ini menjadi catatan bagi kita. Makanya harus sampai paham. Karena insya Allah kalau paham nggak akan sakit jiwa. Kenapa ya saya ngaji nih, tapi kok hidup saya begini-begini? Tadi nggak paham ngaji juga. Nah, modal yang kedua selain paham harus dimengerti nih. Ngaji ini untuk siapa sih? Halo, ngaji ini untuk siapa? Datang ke sini, saya dengar, saya paham, untuk siapa? Untuk diri sendiri. Karena di beberapa pengajian ngaji tapi untuk tetangganya. Jadi habis ngaji itu tetangganya, ini kamu nggak bener. Itu namanya sakit. Dia nggak ngerti saya ngaji itu. Apalagi ngajinya di tempat yang disukai, kemudian di tempat lain yang orang lain juga nggak ngaji ke situ. Ya udah jelas, milihnya juga milih sendiri, yang disukai sendiri. Maka konsumsinya sebenarnya untuk diri sendiri. Kan ada hadisnya Pak Ustadz, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu menyampaikan, bukan menyalahkan, bukan juga menggurui, cuman menyampaikan. Tadi saya dapat kajian begini. Kata tetangganya, saya juga dapat kajian dari ustadz saya, tapi nggak begitu. Ya sudah, stop. Oh begitu ya. Ya sudah, selesaikan, cuman saling mengabarkan. Yang tidak hadir mengabarkan, yang hadir mengabarkan yang tidak hadir. Ini kalau dia, kamu ini kata ustadz saya, oh itu mah bukan mengabarkan, itu mah sakit jiwa. Masih juga murid langsung pengen jadi guru. Ya, mending kalau guru lebih tinggi lagi jadi hakim, karena menyalahkan itu kan apa? Hakim, tambah sakit jiwa. Sering-sering ngaji terus untuk nyemprot tetangganya, makanya bukan makin sehat tapi makin sakit jiwanya. Makanya sebelum yang lain-lain untuk menjaga diri, memahami diri. Maka siapa yang wajib melaksanakan ilmu yang dipahami? Ya diri kita yang paham. Orang lain gak paham, gak usah dipaksa untuk melaksanakan yang kita dapat. Orang dia juga belum paham. Apalagi apa? Dia ternyata milih juga pengajian di sini. Ya sudah, selama kamu paham dan ikuti yang dapat dari guru kamu, ya mangga, masing-masing. Saya nggak tahu punya saya yang lebih baik atau punya dia yang lebih baik. Kenapa? Sadar diri, itu namanya sehat jiwanya. Oh ini belum apa-apa udah ribut, udah beda pengajian ribut, ya gara-gara beda guru ribut. Jangan-jangan kalau nanya ustadz, masih mending kalau ribut itu dua-duanya benar. Ternyata ribut dua-duanya salah. Berarti level sakit jiwanya makin parah lagi. Udah ribut ternyata dua-duanya salah. Kata ustadznya masing-masing gak begitu. Stres lagi tuh. Makanya biar kita sehat jiwanya tadi ngaji, datang ke sini sampai paham. Setelah paham sebenarnya untuk anak itu juga cuma disampaikan. Oh tadi ibu dapat kajian dari ustadz begini. Biar kita tahu anak kita kalau dia belum ada guru dan belum belajar mungkin langsung ikut. Tapi saya diajarin guru begini nih, ya udah kamu pakai yang itu, saya pakai yang ini. Karena apa? Ayatnya jelas. Kalau mau mengerjakan sesuatu itu yang ada ilmunya. Berarti yang dimaksud ada ilmunya adalah yang kita sudah paham. Kalau anak kita pahamnya beda, ya biarin dia berkewajiban mengamalkan ilmu sesuai dengan yang dia pahami. Nggak kompak dong Pak Ustadz. Sejak kapan disuruh kompak? Jadi arti kompak itu ya tadi kompak namanya. Masing-masing melaksanakan sesuai ilmu yang dipelajari dan dipahami. Itu kompaknya. Kompak tuh nggak harus sama. Kalau yang sama itu bukan jiwa. Yang sama itu bisa luarnya doang nih. Seragamnya sama.
Tapi apa? Isi kepalanya dia bisa berbeda. Selama dia tidak keluar jalur maka tidak masalah. Jadi ini penekanan dulu, sudah jam 8:30 kurang 5 menit, maka kalau ada pertanyaan silahkan. Ternyata menarik. Semua yang ada di Al-Quran itu kalau dicari dasar sampai mendasar dia menarik, kita tidak akan goyah. Saya akan melaksanakan sesuai dengan yang saya pahami. Tapi kawan saya berbeda, asal ada pemahaman dari guru yang dia pahami, selesai sudah. Tugas Nabi aja begitu, cuman menyampaikan doang, tapi nggak usah memaksakan. Karena apalagi masing-masing ada gurunya, selesai. Insya Allah kalau kayak gitu caranya, jiwanya sehat. Kalau selama ini dia yang ngaji, dia yang sakit jiwa. Coba bayangin. Kan harusnya yang nggak ngaji yang sakit jiwa. Ya, ini malah yang sakit jiwa yang ngaji. Gara-gara untuk orang lain. Padahal yang datang susah-susah sini, yang dikasih pahala, yang dijanjikan satu langkah dapat ampunan, satu langkah dapat naik derajat kita. Kok tiba-tiba orang lain yang suruh berubah? Ya nggak nyambung. Biarkan aku dulu yang berubah menjadi tadi jiwanya yang tadinya sakit menjadi sehat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan. Atau kayaknya nggak ada karena takut sakit jiwa ya. Ya, tapi pelan-pelan harus dipahami. Karena apa? Biar kajian kita ini masuk. Nanti kita kalau pas di Al-Alaq ya, surat Iqra kita ajarkan. Jadi jangan di sini doang nih ilmu, harus masuk ke dalam hatinya. Karena kalau masuk ke dalam hatinya maka akan memberi kekuatan untuk tadi punya pendirian yang kuat. Kalau di sini paling hebat cuma ngangguk-ngangguk doang. Tapi pas pulang nggak dikerjain apa-apa, ngangguk-ngangguk doang. Itu namanya keberatan ya di dalam kepalanya. Ada ya, waduh. Silakan, waduh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat Pak, mohon penjelasan secara singkat juga. Beda jiwa dan hati. Terima kasih. Ya. Dalam Islam itu nggak bisa dibedakan jiwa dan hati, karena rajanya jiwa itu hati. Makanya yang dikonsentrasikan adalah kekuatan hati agar mempengaruhi jiwanya. Kalau di kita kan kadang-kadang jiwa itu dipisah dari jasmani, padahal enggak, dalam Islam tidak. Akhirnya apa? Dengan jasmani yang kuat, insya Allah jiwanya kuat. Enggak. Berapa banyak yang ya sukses ya, baru juga pulang dari Rinjani, baru pulang dari Merapi, tapi suruh naik 3 tangga ke masjid masjid sini Asy-Syifa, nggak nyampe dia. Itu namanya apa? Jasadnya sehat tapi jiwanya menurut Islam tidak sehat. Mungkin kalau diperiksa dokter sehat banget, dia prima. Bahkan dokter bilang ngomongnya nyambung, matanya terang, berarti jiwa dan raganya sehat. Tapi menurut kajian Islam dia apa? Jiwanya kagak sehat. Fisik dia itu melebihi kekuatan jiwanya. Jadi dalam kajian jiwa itu nanti jiwa itu di dalamnya ada hati, ada al-hawa, ada as-syahawat, ada akal, semuanya. Tapi kita jangan membicarakan ini langsung. Kalau dalam pensucian jiwa yang didorong adalah hatinya keluar, dia menjadi raja, maka yang lain akan nurut. Nah selama ini sering orang cuman bicara tentang sukma, akhirnya bukan jiwa itu, roh doang. Seolah roh membersihkan roh, nggak ada di dalam Al-Quran. Bukan rohnya yang dibersihkan, tapi apa? Jiwa. Jiwa itu semua yang ada, baik jasad. Makanya kenapa harus ke masjid? Karena jiwa yang ada di fisiknya harus nyambung dengan jiwa yang ada di Al-Quran, dengan hatinya, dengan keimanannya. Walaupun sudah paham di sini, kemudian sudah ngerti di hati, tapi kalau duit misalnya nggak keluar, nggak bisa.
Contoh nih, ada nggak orang Islam di Bogor yang kekayaannya 100 miliar? Saya bilang belum ada. Kok Ustadz berani bilang belum ada? Saya belum nemu buktinya. Kalau bukti, apa buktinya orang Islam punya kekayaan 100 miliar? Ini kadang-kadang cara pikir kita kan karena tidak lurus. Apa buktinya orang Islam yang benar? Ya, kalau Islam yang nggak benar, nggak. Orang Islam yang benar punya kekayaan 100 miliar. Apa buktinya? Zakat. Berarti zakatnya berapa? 250 juta per tahun. Jadi kita cek saja siapa yang di Bogor ini zakatnya 250 juta per tahun, maka dia terbukti orang Islam yang punya kekayaan 100 miliar. Kalau nggak ada yang zakat segitu, berarti karena namanya bukti Islam itu zakat. Zakat itu kan rukun. Kalau dia berdasarkan harta, kan kita bicara orang Islam kaya. Itulah yang disebut berpikir dengan sehat jiwanya. Oh, banyak Pak Ustadz nih kenalan saya. Itu nggak saya cari yang kayak gitu. Yang pembuktian, saya tahu tanahnya banyak itu. Itu nggak membuktikan keislaman. Karena bahasanya Islam itu kan terbukti dia orang kaya dan muslim dibuktikan dengan zakat tadi. Makanya dokter sudah jiwanya sehat, berpikirnya pas karena buktinya pas, harus zakat. Kalau selain zakat jangan dibilang bukti Islam. Ya dia kaya aja lah, kebetulan KTP-nya Islam. Kalau zakatnya punya uang 100 miliar, zakatnya nggak nyampe 250 juta, berarti Islamnya masih KTP. Kalau dia benar punya liquid, ya, harta liquidnya ada 100 M, kan dia harus dibuktikan dengan setor zakat. Oh Pak Ustadz, saya mah biar enak zakatnya biasanya kami bagi sendiri, namanya tambah sakit jiwa. Karena asalnya kalau zakat jangan dibagi sendiri, karena biar zakat itu kan bukan hak kamu. Ya saya biar mengawasi, ya kamu udah banyak, kamu udah ngurusin yang 97,5%, yang 2,5% orang lain suruh ini pakai yang 2,5%, mau dia juga yang ngurusin. Ya sakit jiwa namanya tadi. Apalagi 1 triliun. Kemarin saya satu majelis bareng dia wartawan, adik kelas ini, coba cari, saya penasaran di Bogor kamu cari ada nggak orang Islam yang punya 1 triliun. Buat apa Ustadz? Enak kalau dia benar Islamnya, tahun depan bilang aja ke sana, Pak saya nggak percaya Bapak hartanya 1 triliun, ya Bapak Islam lagi kan. Kok kamu bilang nggak percaya? Karena nanti kalau saya percaya, tahun depan undang saya pas Bapak bayar zakat. Zakatnya 1 triliun berapa? 2,5 miliar. Waduh, ternyata sehat sini aja kurang. 25 miliar, karena 1 triliun itu kan 1.000 miliar. Kalau 100 miliar baru 2,5 miliar. Ini kan 1.000 miliar, berarti 25 miliar. Ya kalau ada 25 miliar nanti Pak Dwi cari aja, suruh zakatnya ke RSI, udah selesai tuh 1 tahun. 25 miliar zakat. Pernah dengar nggak di Indonesia zakat 25 miliar? Belum pernah dengar. Berarti belum ada orang Islam di Indonesia yang kekayaannya 1 triliun. Kalau dia punya 1 triliun lebih, berarti KTP-nya doang yang Islam. Karena bukti Islam kan zakat. Kalau dia punya harta. Jadi nantilah ngomong-ngomongnya yang enak lagi, yang jelas. Ngaji ini kalau kita tahu tentang akidah adalah berpikir yang mendasar. Jangan sekedar apa? Oh, nanti seneng-seneng itu puas-puas. Nanti
Banyak hal yang kita dapat bahwa Al-Quran ini benar mengarahkan kita, jiwa kita akan sangat sehat. Karena menilai sesuatu tuh nggak bisa apa? Kayak orang lain. Oh dia benar, ya benar. Tuh suruh zakatnya kan itu. Zakatnya yang ditunjukkan. Ya mudah-mudahan yang di sini nanti kekayaannya triliunan tinggal gampang. Ya RSI ada apa-apa tunggu zakat dia aja. Karena punya 1 triliun zakatnya 25 M selesai. Ya selesai. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masih dicari orang kaya yang muslim. Ya, itu baru muslim tuh. Kalau dia beriman lebih lagi, bukan 2,5%, di atas 2,5%, dia tambah selesai lagi itu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ya kajian-kajian di berikutnya ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, ya lebih membuat kita makin istiqomah, tegak, jalan terus dengan kebaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.